untuk Bapak Presiden atau pemerintah lain-lainnya, saya minta tolong untuk segera diperbaiki jalanan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, inilah prestasi yang dipersembahkan oleh Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Haji Rudi Massuf, yang beberapa waktu yang lalu viral di media sosial karena mengkritik Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat, disebutnya sebagai Gubernur Konten. Mantap! Apakah pemirsa tahu prestasi dari seorang Gubernur Kalimantan Timur yang bernama Bapak Haji Rudi Massuf ini? Pembangunan infrastrukturnya itu ada di mana-mana. Sampai-sampai akses jalan raya itu bisa dijadikan sebagai kolam ikan. Luar biasa. Inilah contoh-contoh pemimpin yang berpihak kepada rakyat. Inilah contoh gubernur yang pintarnya cuma nyinyir doang, tetapi kerjanya nol besar. Gubernur Kalimantan Timur, semenjak Anda mengkritik Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Konten, hari-hari belakangan ini nama Anda tuh ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial. Anda sebagai Gubernur Kalimantan Timur, sebagai orang nomor 1 di Kalimantan Timur, dihujat habis-habisan, entah itu dari masyarakat Jawa Barat maupun non-Jawa Barat. Anda yang adalah orang nomor 1 di Provinsi Kalimantan Timur dinilai sebagai sosok pemimpin yang pola pikirnya ini masih primitif. Yang pola pikirnya masih loe-loe. Tidak mengikuti perkembangan zaman. Padahal hari ini rakyat Indonesia dan dunia sedang menikmati eranya digital, eranya media sosial. Tetapi ketika Anda mengkritik Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Konten, kami masyarakat Indonesia jadinya tahu tentang prestasi-prestasi Anda dalam membangun provinsi di Kalimantan Timur itu. Satu hal yang menjadi pertanyaan besar buat saya. Hari ini kita ketahui bersama-sama bahwa IKN atau Ibu Kota Nusantara itu ada di Penajem, Kalimantan Timur ini. Di wilayah kekuasaan Bapak Haji Rudi Massuf. Tetapi kalau seorang pemimpin punya mental, punya karakter, punya pola pikir yang masih primitif seperti ini, ditambah lagi dengan infrastruktur yang kolam lelenya ada di mana-mana, apakah orang seperti ini layak untuk menjadi orang nomor 1 di Provinsi Kalimantan Timur ini? Wahai masyarakat Kalimantan Timur, di mana suaramu? Ingat, ke depan sudah dicanangkan bahwa ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia ini akan dipindahkan ke Penajem, Kalimantan Timur. Sudah sejauh mana persiapan yang ada di Kalimantan Timur itu? Dari infrastrukturnya, dari ekonominya, dari pendidikannya, dari politiknya, dan lain-lain.
Ingat, tidak gampang loh ketika Provinsi Kalimantan Timur dijadikan sebagai ibu kota Nusantara, yang adalah ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia itu. Mari, di cuplikan video season pertama ini, saya ingin mempersembahkan kepada pemirsa sekalian bukti kerja nyata, prestasi yang akan dipersembahkan oleh Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Haji Rudi Masuf berikut ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Anjay, anjay, seru. Lihatlah jalan kami, sangat buruk rupa. Ada? Boleh. Kami ini sudah rusak parah. Ada truk yang 16 di sini, dan di sana tadi ada truk yang terbalik. Jalanan Kaltim Kalteng ini makin parah. Kami berharap ditanggapi dengan baik. Halo Info Bentian, saya mau cerita pengalaman saya hari ini. Saya melewati jalanan yang begitu parah hari ini. Tampaknya hari ini sangat buruk bagi saya, hari paling buruk. Di sana di dalam bukit tadi saya lihat ada truk rebah, ada truk amblas, mobil nyangkut, motor rebah. Ingatlah ini. Di sini bisa mancing. Ini wisata. Jika kalian mau ke sini, gratis. Di sini bisa berenang, di sini bisa mancing, dan di sini bisa nangor, bahasa orang Dayak kan. Untuk Bapak Presiden atau pemerintah lain-lainnya, saya minta tolong untuk segera diperbaiki jalanan ini. Kasihan juga Pak, anak-anak sekolah yang setiap hari turun sekolah, pulang sekolah, jalan ini. Termasuk saya Pak. Saya mau jatuh setiap mau pergi sekolah itu Pak. Bagaimana ini? Motor saya lumpur. Setelah pulang sekolah saya biasanya capek sekali Pak. Pernah saya hampir jatuh Pak di jalanan ini Pak. Jadi minta tolong segera ditanggapi dan diperbaiki. Terima kasih. Luar biasa. Itulah prestasi yang dipersembahkan oleh Gubernur Kalimantan Timur yang nyinyir kepada Gubernur Kalimantan Barat, Kang Deddy Mulyadi, disebutnya sebagai gubernur konten. Ternyata inilah prestasi yang dipersembahkan oleh Gubernur Kalimantan Timur ini. Pemirsa sekalian, pada poin yang pertama, saya ingin memberikan apresiasi kepada adik ini yang sudah mengambil gambar, menceritakan tentang keadaan real yang ada di Provinsi Kalimantan Timur itu. Saya sangat salut dengan narasi yang dibangun oleh adik ini. Ini adalah contoh anak generasi penerus bangsa yang punya karakter, yang punya adab, yang punya etika, yang punya tata krama, yang punya sopan santun. Dan keberaniannya sangat luar biasa. Tidak seperti Aura Cinta yang saat ini lagi heboh, yang saat ini lagi dihujat oleh masyarakat Indonesia ketika dirinya berdebat dengan Kang Deddy Mulyadi beberapa waktu yang lalu. Pada poin yang kedua, dari cuplikan video ini mau membuktikan kepada kita semua, khususnya kepada masyarakat Jawa Barat, bahwa itulah prestasi dari Gubernur Kalimantan Timur yang nyinyir kepada Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur
Jawa Barat itu. Bagaikan langit dan bumi. Tidak ada tandingannya sama sekali. Dengan berbagai macam prestasi, dengan berbagai macam gebrakan-gebrakan dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam membangun Jawa Barat. Mereka sama-sama dilantik beberapa bulan yang lalu, tetapi seorang Deddy Mulyadi sudah mempersembahkan berbagai macam prestasi dalam membangun Jawa Barat. Berbeda dengan Gubernur Kalimantan Timur yang lebih sibuk untuk karaokean, yang lebih sibuk untuk main golf, lupa untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, lupa untuk membangun infrastruktur dan lain sebagainya. Inilah contoh pemimpin yang hanya tahu bacot, yang hanya tahu nyinyir, yang tahu hanya omong, tetapi tidak bisa bekerja. Beda jadinya kan dengan Kang Deddy Mulyadi, gubernur konten, tetapi semua konten yang dia persembahkan itu dia mau tunjukkan kepada masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Barat, bahkan Indonesia, bahwa setiap hari dia hanya sibuk untuk bekerja, membenahi Jawa Barat, berbagai macam gagasan, kreativitas, gebrakan kebijakan yang begitu luar biasa. Semoga saja video ini bisa menjawab keraguan kita semua tentang kualitas dan kinerja dari seorang gubernur yang bernama Bapak Haji Rudi Massuf, yang saat ini menjadi orang nomor 1 di Provinsi Kalimantan Timur itu. Berikut ini saya akan persembahkan ke hadapan pemirsa terkait dengan tanggapan atau komentar dari netizen yang menanggapi statement dari Gubernur Kalimantan Timur Bapak Haji Rudi Massuf yang menyebut Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini sebagai gubernur konten. Inilah cuplikan video selengkapnya. Gubernur Kalimantan Timur baru-baru ini dihujat oleh netizen habis-habisan, bahkan oleh warganya sendiri lantaran memberikan pernyataan kepada Kang Deddy dengan mengatakan Kang Deddy adalah gubernur konten. Di situ Kang Deddy membalas memberikan pernyataan bahwa dengan cara dia membuat konten, dia mampu menekan anggaran pemerintah pusat sebanyak 47 miliar. Ya, jadi bayangkan betapa pengaruhnya konten yang dibuat oleh gubernur yaitu Kang Deddy Mulyadi. Sebenarnya dengan membuat konten tidak jadi masalah. Toh akhirnya kita tahu apa yang dikerjakan oleh para gubernur ini. Daripada tidak membuat konten dan kita tidak tahu juga apa yang dilakukan oleh gubernur ini sehari-hari, ya kan? Toh hasilnya juga nggak ada, lebih baik membuat konten, ya. Cuma di sini aku salutnya pada netizen, ya, untuk urusan beginian, hujat-hujatan netizen ini memang nomor 1, bahkan menyerang gubernur Kalimantan sampai ke akun pribadinya, ya. Luar biasa sekali. Terus kawal gubernur-gubernur yang lain agar juga membuat konten biar kita tahu kegiatan mereka apa saja. Jangan sampai cuma duduk-duduk di ruangan nggak tahu ngerjain apa, toh hasilnya juga nggak kelihatan, ya kan? Tetap kawal gubernur-gubernur yang ada di Indonesia ini. Salah satu komentar tentang KDM yang menanggapi disebut gubernur konten. Saya nggak tahu nih, Anda komentar seperti ini sudah didengar belum konten itu sampai habis? Jelas-jelas di situ KDM menyampaikan bahwa Pemprov Jabar sebelumnya itu menghabiskan anggaran 50M kerjasama dengan media untuk iklan. Dengan konten itu cukup dengan 3M sudah viral. Tapi kembali lagi ya, segala sesuatu tergantung sudut pandang. Kalau Anda menilai dari sisi negatif, ya buruklah itu. Izin memberikan sedikit ilustrasi. Memimpin Jabar yang seluas itu, Kang Deddy untuk menyampaikan ke masyarakat apakah visi misi sudah direalisasikan atau belum, mau berapa ratus baleho bekerja sama dengan media, berapa M yang dibutuhkan. Dengan konten, ya, masyarakat itu menjangkaunya jauh lebih luas. Bahkan keluar Jabar ngerti kerjaannya Kang Deddy itu apa. Seperti itu. Jadi kalau Anda bilang cari muka, ya kembali lagi ya, itu tergantung sudut pandang Anda. Anda berarti seperti itu orangnya. Kang Deddy, gubernur konten. Mantap nih Kang Deddy nih. Dan terakhir tadi Pak
Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Tandain guys mukanya gubernur Kaltim nih yang ngatain Kang Deddy katanya gubernur konten. Daripada lu nggak pernah ngonten berarti nggak pernah kerja. Gubernur yang nggak berani bikin konten tentang kegiatannya itu berarti gubernur yang nggak pernah kerja. Karena apa yang mau dikontenin? Karena dia sendiri nggak punya kegiatan, nggak pernah kerja. Jadi kerjanya cuma duduk-duduk aja, rapat-rapat yang nggak ada manfaatnya buat masyarakat kayak gitu. Kebanyakan kayak gitu, gubernur yang nggak berani bikin konten tentang kegiatannya itu biasanya gubernur yang nggak pernah kerja. Jadi kerjanya cuma ngisi waktu luang, main catur kayak gitu, cari cewek kayak gitu. Kayak Ridwan Kamil itu nggak pernah dia bikin konten tentang kegiatannya karena mereka tidak pernah berkegiatan gitu. Kalau Kang Deddy kan memang dia berkegiatan, dia selalu turun ke bawah, dia selalu memantau, dia kerja gitu, tuh bener-bener kerja, nggak kayak gubernur-gubernur yang lain. Apa tanah longsor juga kayak gubernur Jawa Timur itu ada jalanan yang tanahnya longsor juga sampai 2 bulan juga nggak diapa-apain karena dia nggak tahu gitu. Jadi cuma kerjanya duduk aja di kantor gitu sambil scroll lihat video yang asik-asik kayak gitu kan. Dia nggak berani ngonten karena dia nggak kerja. Dia yang mau dikontenin apa? Dia lagi duduk-duduk main catur kayak gitu yang mau dikontenin kan dia malu, nggak mungkin juga gitu. Jadi begini aja. Kalau gubernur yang nggak berani mengontenkan, kayak nggak berani mempublikasikan kegiatannya, berarti itu gubernur yang nggak pernah kerja. Udah titik kayak gitu. Coba Kang Deddy ini ngonten itu dia cari duit kan, mengurangi anggaran kan, anggaran belanja itu. Coba kalau 1 tahun sampai 50 miliar kayak gitu, ini cukup 3 miliar dengan hasil uang sendiri kan, itu uang kontennya itu berarti bisa untuk nombokin, nggak pakai uang rakyat semua kan, jadi pakai uang hasil konten itu kan Kang Deddy, nggak kayak gubernur Kaltim nih semua itu pakai uang rakyat, pakai uang negara itu yang dipakai, uang rakyat lah yang dipakai itu karena dia nggak punya penghasilan selain dari jabatannya itu. Kalau Kang Deddy di luar jabatannya dia menjadi konten kreator, itu dia menghasilkan uang, itu juga buat kebutuhan nalangin dia uang belanja itu, uang belanja rutinnya itu dibuat pakai uang penghasil dari konten itu, bukan pakai uang rakyat gitu loh maksudnya. Kalau gubernur Kaltim ini kan dia nggak punya penghasilan selain makan uang rakyat gitu, semuanya pakai uang rakyat kan kayak gitu, termasuk kayak pergi umroh lah, jalan-jalan kemana, keluar kota, kemana itu kan pakai uang rakyat, anggarannya pakai anggaran uang rakyat. Tapi kalau Kang Deddy kan enggak, jadi dia pakai uang hasil dari konten itu gitu loh bro. Ini gubernur yang nggak pernah kerja, kayaknya ngeledek gitu gubernur Kaltim itu, mukanya muka ngeledek gitu. Ini ciri-ciri gubernur yang suka makan uang rakyat ya kayak gini nih gubernur Kaltim itu, kayak gitu. Ridwan Kamil juga itu kan nggak pernah bikin konten ya karena kerjaan dia cuma cari cewek gitu. Dia duduk di kantor tuh scroll cewek mana gitu ya, yang bohai kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Kalau Kang Deddy kan enggak, emang dia ngonten cari duitnya buat apa? Buat rakyat, bukan buat dia sendiri. Hasil duit ngonten itu kerja, dia ngonten juga sambil kerja, enggak duduk-duduk kayak kalian ngisi waktu luang cuma scroll cewek itu di ngadep komputer, tapi bukan kerja, tapi scroll cewek yang bohai kayak gitu kan. Sialan ini gubernur Kaltim nih. Bapak Aing gubernur konten ke hebat, Bapak Aing mah itu cara sia gubernur Kaltim sia mah polong. Gubernur Kalimantan Timur baru-baru ini pada rapat para gubernur memberikan panggilan khusus kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan panggilan gubernur konten dan diakhiri kata mantap ya. Jadi panggilan ini atau julukan ini membuat sebagian pendukung Deddy Mulyadi itu merasa kurang enak gitu ya, kurang senang. Dan sepertinya Kang Deddy Mulyadi juga merasakan hal itu. Makanya waktu rapat dia langsung memberikan penjelasan bahwa dengan kontennya itu dia sudah bisa menghemat anggaran belanja iklan Jawa Barat dari 50 miliar menjadi 30 miliar. Angka yang cukup fantastis ya.
Dan untuk membuat konten itu tidak semudah yang dibayangkan. Saya yakin semua provinsi, kabupaten ataupun kecamatan bahkan itu punya sosial media dan mereka bikin konten. Tapi mungkin untuk viral atau untuk terkenal atau untuk disukai orang itu akan sangat sulit ya. Karena apa? Dalam membuat konten itu dibutuhkan ketulusan hati. Saya lihat di konten-konten Kang Deddy itu, kenapa dia begitu viral, begitu banyak yang menyukai, karena itu dilaksanakan dia dengan penuh ketulusan. Dan itu sudah menjadi jati diri dia, kebiasaan dia. Jadi nggak ada pencitraan di situ. Makanya semua kelihatan alami ya. Kalau kita perhatikan konten-konten Kang Deddy Mulyadi itu terlihat alami dan mengalir begitu saja. Seperti tidak ada settingan dan tidak ada pencitraan. Jadi kalau mau gubernur-gubernur lain atau kepala daerah yang lain menghemat anggarannya, boleh belajar tuh sama konten-konten Kang Deddy Mulyadi ya. Karena konten itu sebenarnya seperti sebuah pisau ya. Bisa untuk hal yang baik, tapi bisa juga untuk hal yang buruk. Tergantung siapa yang menggunakannya dan bagaimana menggunakannya. Oke guys, itu adalah komentar-komentar dari netizen yang menanggapi pernyataan dari Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Haji Rudi Massuf, yang menyebutkan Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten. Jelas ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu adalah sebuah gagasan bagaimana caranya beliau untuk menghemat anggaran, khususnya untuk iklan di Pemprov Jabar. Kerjasama media yang dulunya 50 miliar dan sekarang hanya 3 miliar. Artinya ada penghematan anggaran di situ sebesar 47 miliar. Dan 47 miliar itu mungkin bisa dialokasikan ke pos-pos yang lain, untuk infrastruktur, untuk kesejahteraan masyarakat, untuk pembangunan dan lain sebagainya. Berbeda dengan Gubernur Kalimantan Timur, yang dalam cuplikan video di season pertama tadi kita melihat bagaimana kita disajikan dengan infrastruktur di Kalimantan Timur yang benar-benar buruk. Sampai di sepanjang jalan ada kolam ikan lele dan sindiran pedas dari anak kecil tadi, itu dari adik tadi, yang mengatakan bahwa kami punya tempat pariwisata kolam ikan lele secara gratis. Ya, ini adalah fakta yang tak terbantahkan, dan kita semua masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Barat, jadinya tahu bahwa ternyata seorang Haji Rudi Massuf yang adalah Gubernur Kalimantan Timur itu bisanya cuma nyinyir, tidak ada aksi kerja nyata. Berbeda dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Saya berharap bahwa gagasan ataupun gebrakan-gebrakan baru yang selalu dipersembahkan oleh Gubernur Jawa Barat ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi bahan pembelajaran untuk gubernur-gubernur yang lain yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tidak ada salahnya jikalau hal-hal yang positif itu kalian tiru. Ada satu cuplikan video yang cukup menarik, di mana saya menyimak tentang pembebasan pajak kalau tidak salah yang dilakukan oleh gubernur di Bangka Belitung. Dan ini adalah sebuah tindakan sampai-sampai ada netizen yang mengatakan bahwa oh, gubernur ini mulai mengikuti gagasan atau gebrakan ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Tetapi beliau tetap rendah hati. Beliau menjawab bahwa yang namanya kebaikan untuk kesejahteraan rakyat, untuk keberpihakan kepada rakyat, kenapa saya tidak boleh tiru? Dan inilah contoh-contoh pemimpin yang menginginkan bahwa daerahnya harus maju. Tidak nyinyir, tidak omong kosong, tidak banyak bacot, tetapi hal yang baik ditiru demi kesejahteraan masyarakat.
Pemirsa sekalian, memang di bangsa ini sangat sulit kita menemukan sosok-sosok pemimpin yang mau berpihak kepada rakyatnya. Lebih banyak kita menemukan sosok-sosok pemimpin yang mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Kenyang dulu isi perut sendiri dan keluarga, ampasnya baru bisa dipersembahkan kepada masyarakat. Semoga saja hal-hal positif yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi bisa menginspirasi, entah itu kepada para pemimpin yang ada di bangsa ini, maupun kepada generasi penerus bangsa, bahwa hal-hal yang baik mari kita tiru, mari kita coba perbuat, dan mari kita pelajari seluk-beluknya. Saya sangat yakin pasti akan ada dampak positif yang bisa dirasakan oleh masyarakat jika hal-hal serupa dilakukan oleh seorang pemimpin. Saya pikir itu saja komentar singkat dari saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf jika ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang menyinggung perasaan para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Ciao, ciao.